Kekeringan akibat kemarau kian meluas. Dampak El Nino mulai dirasakan warga. Di berbagai daerah, hujan makin jarang turun. Tanah pun mengering. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan air demi memenuhi kebutuhan. Di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, krisis air bersih mulai dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih setelah pasokan air bersih dari sumur artesis mulai mengalami penyusutan. Dalam 2 pekan terakhir, pasokan air dari jaringan Pamsimas tidak lagi mengalir secara normal. Kondisi tersebut memaksa warga mengandalkan persediaan air di tandon maupun menunggu bantuan air bersih dari pemerintah dan berbagai pihak. Ya, kalau kemarau biasa sulit, Mas. Tapi semenjak ada Pamsimas itu nyucinya sekarang udah nggak ke sungai lagi. Bentar lagi kan katanya ada PDAM masuk. Cuman tinggal nunggu pemasangan sih. Udah daftar kemarin. Ini kita dari sumber yang di atas, ini karena sudah menyusut, jadi otomatis untuk debit airnya juga berkurang. Mama membutuhkan. Nah, ini harapannya nanti ke depan kita juga berupaya melalui PDAM. Harapannya warga bisa menyalurkan PDAM dari kan sini juga sudah ada, jadi tinggal nanti masyarakat untuk dihimbau untuk ke PDAM, karena untuk membuat sumur sekarang kan memang tidak diperkenankan karena juga di sini tandus sekali. Kemarau yang menerpa Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan membuat ratusan hektar lahan sawah petani mengering dan retak sehingga terancam gagal panen. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 331 hektar lahan sawah di 6 kecamatan kini mengalami kekeringan parah. Tanah retak dan mengering dikhawatirkan memicu kerusakan lahan padi yang ditanam karena sulit berbuah akibat pasokan air untuk irigasi sawah terhenti hingga berpotensi gagal panen. Ancaman lain yang tidak boleh diabaikan adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut yang semakin kering akan lebih mudah terbakar. Asap dapat menyebar ke berbagai daerah, mengganggu kesehatan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan, musim kemarau pada bulan Agustus akan dialami hampir 50% kawasan Indonesia. Sementara 25% wilayah lainnya akan terjadi pada September. Faisal menyebut, musim kemarau kali ini lebih kering dengan durasi lebih lama ketimbang kondisi normal. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Musim kemarau tahun ini bukan sekedar kemarau biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini, di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Ini bukan sekedar prediksi cuaca. Ini adalah peringatan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat segera melakukan langkah antisipasi sebelum dampak yang lebih besar benar-benar terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kekeringan akibat kemarau kian meluas dan dampak El Nino mulai dirasakan warga. Musim kemarau tahun ini bukan sekedar kemarau biasa. BMKG mengeluarkan peringatan dini di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Lalu bagaimana langkah penanganan yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan pakar mitigasi bencana dari Fakultas Geografi UGM. Bapak Jati Mardiatno melalui sambungan daring, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtera Banong. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Diksi. Waalaikumsalam Jati. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
Ya, Pak Jati dan juga Pak Bahtera dalam paket sebelumnya sudah dikatakan ini bukan kemarau biasa karena akan ada dampak El Nino dengan kategori yang sangat kuat. Bahkan BMKG memprediksi dampak El Nino ini bisa dirasakan sampai awal tahun 2027 mendatang. Saya ingin ke Pak Jati dulu. Pak Jati, dampak dari fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat ini apa dampaknya kepada Indonesia yang bisa dirasakan oleh Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Adisti. Jadi dari kejadian El Nino kuat ini ya, ini dampak yang akan sangat dirasakan itu jelas ya, kekeringan yang berkepanjangan. Nah, karena kering yang berkepanjangan, maka yang pertama itu kita harus lihat bahwa ketersediaan air itu akan sangat terbatas. Nah, karena ketersediaan air itu akan sangat terbatas, maka apa? Potensi untuk terjadinya kegagalan panen, banyak lahan busuk itu akan sangat besar. Sehingga memang pada waktu BMKG sudah memprediksikan akan terjadi El Nino kuat itu sumber-sumber air ya yang itu nanti dapat digunakan untuk itu pertanian itu harus segera dipenuhi. Jadi waduk-waduk yaitu harus segera disiagakan itu karena jumlah hujan itu akan sangat terbatas dan dalam kondisi-kondisi yang memang sangat diperlukan itu mungkin sekali ya itu hujan buatan itu harus dilakukan ya, tetapi itu tentu harus dengan pertimbangan yang matang untuk hujan buatan. Kemudian yang kedua itu kebutuhan air domestik ya, kebutuhan air domestik bagi masyarakat ya itu juga harus dipenuhi. Nah, sehingga untuk tempat-tempat yang memang kebutuhan air domestiknya itu sudah tidak bisa dipenuhi dari sumber air yang ada, itu harus segera mendapatkan pasokan air baku dari pemerintah daerah terutama di sini ya. Sehingga memang di mana kantong-kantong yang itu memang sangat rawan terhadap kekeringan ya, sangat rawan untuk defisit air itu harus segera dipetakan, kemudian di situ kemudian mulai dipasok ya kebutuhan air bagi masyarakat. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini terutama di Provinsi Riau, ya di Sumatera Selatan, Jambi, kemudian juga di Kalimantan ya. Itu potensi kebakaran hutan dan lahan itu akan sangat besar jika kekeringan berkepanjangan. Dan juga ini kita harus berhati-hati juga terhadap potensi munculnya kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Sehingga di sini ya harus segera dilakukan langkah-langkah untuk mencegah agar kejadian kebakaran hutan dan lahan itu tidak menjadi semakin besar. Jika dimungkinkan itu memang sebelum api itu muncul itu harus segera mulai dihilangkan ya, dipadamkan, jangan menunggu sampai membesar terlebih dahulu karena kalau sudah membesar itu nanti untuk proses pengendaliannya itu akan menjadi lebih sulit di situ ya. Oke. Itu Mbak Adisti ya. Oke, jadi kita sudah punya gambaran bagaimana dampak dari fenomena El Nino dengan kategori kuat sampai awal tahun 2027. Yang pertama karena masa kekeringan yang sangat parah berpotensi untuk gagal panen. Kemudian yang kedua adalah krisis air bersih bagi wilayah-wilayah yang sangat rawan. Contohnya di wilayah Jawa ada Banyumanik, Semarang, kemudian ada di Gunung Kidul yang sudah dirasakan oleh warga mereka krisis air bersih. Kemudian yang terakhir adalah potensi kebakaran hutan dan juga lahan, biasanya berada di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan yang juga akan berdampak pada kabut asap. Saya ingin tanyakan dulu ke Komisi 2 DPR RI, kalau melihat dampak dari El Nino yang luar biasa ini begitu ya bagi masyarakat Indonesia, Komisi 2 apakah sudah melakukan rapat internal juga untuk membahas hal ini dengan mitra Anda di beberapa kementerian? Pak Bahtera? Iya, tentu Mbak ya, kalau kita berdasarkan data BMKG bahwa memang kan status kekeringan ini di puncaknya Agustus September ya. Walaupun sebetulnya BMKG juga sudah memperingatkan dini di bulan Juli yang lalu bahwa kita harus waspadai terjadinya kekeringan ini, apalagi kan sebetulnya ini bisa memperpanjang karena disertai dengan El Nino, artinya kan
itu juga yang membuat intensitas waktunya bisa lebih panjang. Maka dari itu tentu yang disampaikan tadi Pak Jati bahwa ada beberapa hal ya yang dibutuhkan, termasuk misalnya pasokan air bersih, terus kemudian eh, kalau perlu misalnya ada rekayasa cuaca, karena ini kan lagi musim penanaman padi ya, itu juga harus diwaspadai karena ini pasti bisa berdampak terhadap ketersediaan pangan. Nah, maka dari itu nanti tentu kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mengingatkan para kepala daerah kita untuk bagaimana pasokan air bersih itu bisa tersedia dalam situasi seperti ini. Terus kemudian pasokan pangan juga harus dicek betul ya agar ketersediaannya bisa terpenuhi. Dan kalau kita lihat data-data kan termasuk misalnya di Jawa Barat sudah ada 13 kabupaten kota dan 8 kabupaten status siaga, dan karena ini relatif waktunya bisa lebih panjang karena disertai dengan El Nino, ini juga bisa menyebar ke daerah-daerah lain seperti misalnya Jawa, ya NTT, Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, belum lagi Sulawesi. Dan yang menjadi problem nanti itu kalau misalnya kekeringannya makin panjang, akhirnya bisa merebak ke berbagai daerah, terutama daerah-daerah misalnya yang punya kawasan atau lahan yang luas, dan ini harus diwaspadai bahwa harus ada himbauan juga terhadap masyarakat dalam situasi seperti ini. Jangan sampai misalnya ada misalnya yang kadang-kadang kan orang melakukan pembakaran mungkin niatnya tidak membakar yang lain-lain, tapi nanti bisa merebak ke daerah tertentu yang akhirnya bisa menyebabkan kebakaran hutan, dan sehingga itu juga bisa harus diantisipasi sejak dini. Maka dari itu kami meminta bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, agar hal-hal yang dibutuhkan masyarakat ya, yang sesegera mungkin harus kita penuhi, terutama misalnya tadi soal pasokan pangan, terus kemudian air bersih, ini harus di cross check betul ketersediaannya sehingga tidak menimbulkan kekurangan-kekurangan di saat situasi yang seperti ini atau kekeringan yang sedang melanda negara kita. Oke, saya ingin ke Pak Jati. Pak Jati, ini kan kalau kita lihat ini bukan kemarau biasa, itu artinya penanganannya pun harus luar biasa, begitu ya. 13 provinsi kekeringan, 6 diantaranya sudah berstatus sebagai darurat bencana. Nah, bagaimana kemudian seharusnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang sudah berstatus darurat bencana dengan koordinasi dengan pemerintah pusat? Apa langkah mitigasi yang harus segera dilakukan untuk menghadapi ini, Pak Jati? Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Adisti. Jadi langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi ya dampak-dampak yang berpotensi terjadi. Jadi kalau dampaknya itu adalah terhadap kebutuhan pangan tadi ya, maka tentu harus segera disiapkan ya pasokan untuk bahan pangan yang itu nanti akan sangat diperlukan oleh masyarakat, karena dampak dari gagal panen ya itu nanti akan berdampak terhadap terjadinya kelaparan. Nah ini kalau kelaparan itu terjadi, itu artinya apa? Itu berarti kan tidak ada bahan pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ini harus segera diantisipasi. Nah itu kita bisa melihat dari sebaran ya wilayah-wilayah yang memang itu akan berpotensi mengalami kekeringan, gagal panen, kemudian ada potensi kelaparan. Nah ini bahaya ikutan dari kekeringan itu adalah kelaparan itu. Kemudian yang kedua, mitigasi yang selanjutnya itu tadi berkaitan dengan untuk pertanian ya, itu agar tidak terjadi gagal panen ya, itu maka dimungkinkan untuk modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi modifikasi cuaca ini harus dengan pertimbangan yang matang, karena kalau perhitungannya tidak tepat nanti itu bisa jadi juga akan bisa menimbulkan bencana yang baru gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Lalu yang ketiga, mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah ini tadi maka pemantauan terhadap mana tempat-tempat yang itu akan berpotensi untuk mengalami kebakaran hutan dan lahan itu harus segera dilakukan pemantauan secara intensif ya, patroli ya di wilayah-wilayah lahan-lahan gambut ya, itu yang nanti jika ditemukan adanya potensi kebakaran ya, adanya hotspot ya, dan ini bisa juga dilakukan pemantauan dengan menggunakan citra penginderaan jauh, mana lokasi-lokasi yang memang di situ berpotensi untuk mengalami
kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu harus segera dilakukan upaya pencegahan dengan cara meminimalkan ya terjadinya titik-titik yang akan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu, Mbak.